Putri Indonesia bukanlah putri raja, melainkan putri yang mengemban tugas mulia, yaitu membantu memajukan Indonesia. Elvin memberanikan diri memasuki kompetisi Putri Indonesia di usia yang belia. Karena memiliki satu tujuan, ingin memberikan hal yang positif untuk Indonesia. Tutur kata dirimu, cantik indah senyummu, kaulah wanita seutuhnya. Perjuangan Elvin di Putri Indonesia bisa menginspirasi banyak perempuan untuk berperan aktif dalam membangun bangsa ini. Terpancar indah di matamu, semua yang kau lakukan, karya indah darimu, kau persembahkan. Apa kabar? Kabar baik. Aduh, akhirnya ketemu nih Aisyah secara personal nih. At last, after the pandemic, here we are. Iya. Okay, let's cut to the chase of the interview today. Kayaknya aku dan teman-teman tuh pengen tahu Apa itu? Tentang gimana apa? sih awal cerita kakak bisa tertarik menjadi bagian dari Putri Indonesia. Oke, kalau untuk tertarik buat jadi Putri Indonesia, kayaknya nggak ada perempuan di Indonesia yang nggak pengen jadi Putri Indonesia ya, pasti pengen semua. Tapi memang dari kecil orang tua aku, terutama ibu aku sih udah sangat mendukung hal itu. Jadi memang dari kecil, misalnya lagi jam-jamnya pageant nih, lagi ada kompetisi yang di Indonesia maupun yang di internasional, biasanya mamaku udah langsung kayak, ayo Elvin, sini kita nonton dulu, ada pageant nih, kamu nonton yuk, nonton. Dan saat nonton itu pun aku juga ikutan ngejawab question and answer putri-putri itu pada saat itu ya, masih SD, kelas 1, kelas 2, aku juga ikutan jawab, padahal jawabannya mungkin nggak make sense, cuma ya udah dicoba dijawab juga. Dan pada saat itu memang juga mama aku lagi menjadi single parents, udah 2 tahun ya, jadi single parents, dan aku pengen banget aja buat mama aku bangga. Dan pada saat itu aku pengen kasih lihat orang-orang bahwa single parents, ibuku seorang single parents juga bisa buat anaknya seperti ini loh pada saat itu gitu. Oh, aduh merinding. Gak, itu pure kayak gitu memang, benar-benar. Jadi waktu malam Putri Indonesia pada saat final juga mamaku angkat iPad pada 2014 kan kayak belum zaman iPhone yang terlalu canggih banget. Jadi mamaku angkat iPad buat ngefoto-fotoin aku di iPad gitu. Dari kursi penonton. Ya. Jadi one can say that actually this is your childhood dream and also your mother's Yeah, dream that you're yeah. living Betul. as a Betul putri banget, ya. betul banget. Kak, aku tuh dengar-dengar katanya kakak tuh Putri Indonesia, peserta Putri Indonesia termuda for as long as Putri Indonesia has ever aired gitu. Kalau termuda kayaknya batas waktunya yang paling muda 18 tahun kan ya. Dan pada saat itu emang aku baru lulus SMA, semester 2 kuliah, karena emang aku juga sekolahnya kecepatan. Jadi memang aku udah semester 2, itu 18 tahun pada saat itu. 18 tahun. 18 tahun. Dan waktu ke Miss Internasional aku serius udah ada lato-lato. Jadi waktu ke Miss Internasional aku 19 tahun. Wow. Jadi emang paling termuda pada saat itu. Dan memang aku sempat nggak pede karena yang aku tahu yang dari daerah lain itu udah ada yang jadi dokter, udah ada yang selesai S2, udah pernah sekolah di luar negeri, sedangkan aku yang kayak baru semester 2 kuliah dan emang betul-betul putri daerah yang dari lahir sampai umur 18 itu di Sumatera Selatan aja gitu ya. Dan itu sempat buat aku ngerasa nggak pede pada saat itu gitu. Sempat kayak minder ya, kayaknya aduh kayaknya kalau secara background aku kurang deh gitu. Aku cuma ikutan duta pariwisata, modeling pada saat itu gitu ya, dan beberapa ajang-ajang nasional yang menurutku bukan secara pendidikan gitu ya. Dan aku sempat minder di situ pada saat itu gitu sih Ayu. Tapi akhirnya apa yang bikin kakak memantapkan hati dan memantapkan diri gitu? Kok oke deh walaupun aku muda aku ikutnya sekarang. Oh, nah itu juga pada saat itu umur 18 tahun aku sempat audisi di daerah, itu sempat aku ngedown dikit karena ada salah satu orang yang bilang kayak, Elvin kamu masih terlalu muda, masih 18 tahun, udah nanti aja ikutannya 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Dan pada saat itu Ayu, tinggi badan aku tuh mentok banget 170, kan syaratnya 170 ya? Minimal 170, dan aku betul-betul mentok banget di 170, pas. Dan mereka bilang kayak kamu olahraga lagi, kamu coba untuk Pilates. untuk tinggiin badan lagi. Aku sempet yang ngerasa
aku ready-nya sekarang. Aku takutnya 2 tahun lagi aku udah moodnya udah nggak kayak sekarang, ataupun ambisinya udah nggak kayak sekarang gitu. Jadi aku beraniin, aku ikut audisi di Jakarta pada saat itu, dan alhamdulillah di antara beberapa perempuan itu aku terpilih untuk mewakili Sumsel pada saat itu. Dan aku merasa ya kalau memang ada jalan lain, bilang kamu enggak, kamu tetap jalan lain, jalan yang kedua kamu cari, karena mungkin di saat itulah ada hal-hal yang mungkin akan mengejutkan kamu pada saat itu. Dan alhamdulillah memang keluarga aku mendukung, teman-teman aku juga mendukung. Akhirnya aku beraniin diri, kalau nggak sekarang kapan lagi gitu. Jadi udah mumpung ada tenaganya, mumpung ada yang ngedukung, dan mumpung ada kesempatannya, aku ikut sekarang gitu. Gak ada yang bisa bilang umur is something that defines how ready you are, especially in Putri Indonesia. Betul, At the end of the day, mungkin kita yang paling tahu kapan kita merasa paling siap and when is the best timing for us. Betul banget. Dan waktu ke Miss Internasional pun aku 19 tahun dan tinggi badan aku ternyata udah nyampe ke sana, aku petit yang ketiga. Jadi yang Dari berapa? dari puluh? 75 wanita, aku pendek ketiga. Jadi yang lain bener-bener tinggi-tinggi banget, pas udah nyampe sana, wah gila, aku ketilap banget nih kalau kayak gini. Jadi gimana caranya pada saat itu di Miss Internasional, aku punya ciri khas. Dan emang waktu nyampe ke Miss Internasional itu 3 hari pertama aku sakit. Jadi aku sempat pakai yang buat aku comfort ya, yang tangan panjang, yang semuanya panjang. Dan akhirnya aku udah memberanikan diri, aku merasa oke, aku mulai tunjukin keunikan dari aku pada saat itu. Mulai dari outfit misalnya, aku pengen mereka ingat Indonesia itu selalu pakai aksesoris kepala loh. Jadi aku pakai bunga kamboja yang dari Bali, tahu? Nice. Yang Tahu, aksesoris tahu, Bali tahu. itu aku taruh di telinga aku, terus besoknya aku apain rambut aku, dan aku pengennya itu setiap hari berbeda. Dan outfit aku usahain pada saat itu, misalnya dressku biru, tasku biru, heelsku apa gitu. Jadi aku pengen mereka dari jauh pun udah lihat ini paling berbeda sendiri. Jadi gimana caranya tinggi badan aku yang nggak seperti mereka ini, aku tetap stand out pada waktu itu. Gitu. Oh my god. Jadi kamu sendiri yang tahu kapasitas kamu, keunikan kamu untuk ditunjukin gitu. Dan itu dimanfaatkan waktu dalam kompetisi, baik itu Putri Indonesia ataupun ke Miss Internasional nantinya gitu pas aku kemarin. Yeah, wow, that's one way of proving them wrong, saying that you're not mature You're not tall enough, enough, you're not mature enough, ya gitulah. Wow. Kalau untuk sebelum Putri Indonesia sendiri, kan ayah aku kemarin kebetulan meninggal itu tahun 2011 waktu aku masih SMA kelas 2. SMA kelas 2. Dan itu ngebuat aku pengen jadi orang yang lebih mandiri pada saat itu dan gak nyusahin orang tua aku, yang salah satunya motivasi aku buat jadi Putri Indonesia pada saat itu gitu. Dan aku udah mulai kerja sih pada saat itu, jadi aku nge-MC ataupun aku jadi presenter di TV lokal pada saat itu. Maksudnya aku bisa bantu diriku sendiri aja, aku udah alhamdulillah aku nggak nyusahin orang tua aku pada saat itu. Aku pengen banget aku nggak nyusahin orang tua aku, terutama ibu aku pada saat itu gitu, Ayu. Dan waktu aku jadi Putri Indonesia, itu yang ngebuat mama aku bangga sama aku salah satunya. Aku masih inget banget memorinya di otak aku. Dia bilang, "Nak, terima kasih ya sudah membantu mama, sudah berusaha untuk buat bangga mama." Dengan adanya kakak masuk ke Putri Indonesia ini, salah satu manfaat dari aku menjadi salah satu Putri Indonesia itu adalah aku bisa membantu untuk naikin derajat diriku sendiri, derajat ibuku, dan derajat keluargaku pada saat itu gitu. Jadi memang Putri Indonesia ini, kamu ngerasa nggak sih, Putri Indonesia ini adalah tiket kemana aja yang bisa kamu pakai. Mau itu dalam hal pekerjaan, mau itu dalam sosialisasi, mau itu dalam hal apapun. Maksudnya untuk jadi Putri Indonesia sendiri itu kamu melewati filter yang banyak loh, melewati tes yang banyak, baik itu dalam psikolog, komunikasi, dan lain-lainnya. Pasti Ayusa juga setuju. Dan membuat orang itu percaya kalau sudah mendapatkan Putri Indonesia itu adalah Stamp of approval gitu, ada certified. Betul banget. Dan itu tinggal gimana caranya kita ke depannya nanti menggunakan tiket ini buat baik atau tidaknya itu di tangan kamu masing-masing gitu. Jadi aku berusaha banget gimana caranya aku sudah dikasih amanah nih berupa Putri Indonesia Lingkungan, gimana caranya aku udah masuk ke Putri Indonesia, ke keluarga besar Putri Indonesia, aku manfaatkan itu sebaik-baik mungkin.
kayaknya belum banyak yang tahu, tapi aku mau spill sedikit. Apa itu True spill? or false that on your preparation ke Miss Internasional kakak sempat cedera tulang? Iya, itu 3 minggu persis sebelum aku ke Miss Internasional. Jadi pada waktu itu kan aku latihan fisik di Taman Suropati. Itu kan di dekat sekitar air mancurnya, itu kan airnya ke kanan ke kiri ya, sedangkan di bawah itu kan batu. Jadi mengakibatkan air itu kesentuh batu dan jadinya lumut, licin, pasti licin. Dan kebetulan aku lagi lari sambil squat, lari squat. Dan lari, pas aku lari mau squatnya, itu aku kepleset, aku jatuh, langsung mata aku kunang-kunang, nggak kelihatan apapun. Ini aku sakit banget. Bahkan sampai sekarang Ayusa, aku hamil itu sakit banget gara-gara cederaku. Dan kalaupun aku berbaring, itu bisa dilihat kaki kanan aku tuh lebih pendek sedikit karena dia naik. Jadi sebelah kanan. Semua sebelah kanan. Gitu. Jadi it was like a hip Betul. dislocation or something? Jadi kayak tulang ekornya itu bengkok dan hipnya juga naik sedikit sebelah kanan. Gitu. Oh my god. Jadi kayak tulang ekornya itu bengkok dan hipnya juga naik sedikit. Ini aku sebagai adik Miss International aja nggak pernah dengar this happen to you and Betul. it Aku didn't nggak- show gitu. nggak, How aku did nggak you pernah. manage that pain? Ya, aku ngerasa kalau misalnya itu aku inget-inget selama kompetisi, buat aku apa ya? Jadi mikirnya sakit nih, aku nggak mau gini, aku nggak mau ini, aku sakit gitu. Aku berusaha untuk menghilangkan itu. Dan pada saat itu memang waktu aku ke dokternya bilang kamu tidak boleh pakai heels. Sedangkan aku mau ke Miss Internasional dan bawa kostum aku yang hampir 20 kilo itu. Jadi aku mikir, aduh gimana ini, aku nggak boleh pakai heels. Jadi akhirnya aku minta sama dokter gimana caranya. Boleh nggak dok, dalam sebulan ini aku istirahat, tapi nanti pas ke Miss Internasional aku harus pakai heels gitu. Boleh, dia bilang, tapi kamu yang tahu sendiri nyamanmu. Kalau kamu rasa kamu udah sakit banget, terus jangan dilanjutin. Dan emang itu pada saat itu tuh memang masih ngilu banget Ayusa. Dan habis aku jatuh di pagi harinya, siangnya aku udah latihan lagi di Taman Sari. Aku udah latihan lagi bareng Elvira sama Lili. Oh my god. Tapi nggak pakai heels ya. Jadi emang nggak pakai heels pada saat itu. Dan memang sakitnya nggak kerasa waktu lagi di Miss Internasional. Kerasanya pas udah balik lagi ke kamar hotel. Kerasanya di sana jompo banget. Ada aku pakai minyak gosok. Biar gimana caranya itu nggak kerasa dia pada saat itu di situ. Biar dilupain. Harus tetap. Ya, gitu. Dan pada saat itu juga sempat ini nih Ayusa, menjadi Putri Indonesia itu ke bawah-bawah sampai sekarang buat aku ya. Gimana tuh? Maksudnya jadi Putri Indonesia itu, selama jadi Putri Indonesia kan kita harus kayak tadi tuh, apapun yang dirasa malam harinya, apapun yang kamu rasain sebelumnya, pada saat kamu ketemu orang gimana rasanya, kamu buat diri kamu itu menyenangkan buat orang itu. Dan maksudnya setiap kamu ketemu sama orang itu belum tentu kamu ketemu untuk kedua kalinya. Jadi di saat kamu ketemu untuk yang pertama, kalau bisa itu membuat orang itu impress sama kamu, membuat orang itu kagum sama kamu, nyaman dan ngerasa aman buat cerita sama kita ataupun buat ngobrol sama kita gitu. Dan itu ke bawah sampai sekarang, bahkan sampai aku udah jadi istri, aku udah jadi ibu. Apapun yang aku rasa di malam harinya, apapun yang aku alami sebelumnya, kalau sudah waktunya aku dibutuhkan sama orang lain, aku akan memberikan yang terbaik yang aku bisa. Jadi bete-betenya dihilangin, harus senyum terus. Jadi memang ke bawah sih, karena memang kan kita harus bermanfaat buat sesama. Bukan berarti kalau misalnya kita nggak dalam hal materi aja, tapi bermanfaat dalam hal kehadiranmu aja tuh udah bermanfaat buat mereka. Yang paling penting buat jadi Putri Indonesia itu adalah behavior. Kenapa aku bilang behavior? Karena kalau kamu smart, you have brain, and you have that kind of beauty, tapi you don't have that behavior, kayaknya itu semua tuh akan percuma. Karena behavior itu sangat dibutuhkan untuk jadi Putri Indonesia. Speaking of being a mother, pernah nggak sih Kak kangen jadi putri? Pasti dong, Iya, pasti. ya. Percaya nggak Yusa, yang bikin aku kangen jadi putri itu adalah momen-momen Putri Indonesia itu yang nggak bisa aku lupain. Itu salah satunya kemarin kita bertiga pernah ikut program dari 1000 guru, dan kita ke Banten, terus kita ke Pulau Pecang. Kita bertiga itu tidur di ruangan kepala sekolah. Kita tidur di sekolah dan pagi harinya kita tidur pakai sleeping bag tuh. Dan pagi harinya kita baru dikasih tahu yang di luar bahwasanya di samping ruangan kita persis itu ada ular gede banget. Ditemuin pagi-paginya deket kandang kambing ya kalau nggak salah.
Jadi kakak Jadi kita lagi ya tidur di ruang ampun. kepala sekolah di sebelah kandang kambing yang ada ularnya. Iya. Dan itu emang ventilasinya kan gede-gede ya kalau sekolah. Aku mikir ya Allah ini masih dilindungi sama Allah, sempet. Ularnya masuk gimana ya? Ularnya mikir-mikir juga kali Nggak, ya. kenapa itu? Kayak ngelihat, cakep banget putar balik gitu. Bisa aja. Nah itu salah satunya, dan emang untuk mandi pada waktu itu juga kita punya keterbatasan tempat mandi, dan itu memang betul-betul jadi memorable buat kita. Di saat itu juga kita ke Pulau Pecang, kita snorkeling bareng-bareng sama semua seru tim. banget. Iya itu seru banget, itu buat aku inget sampai sekarang. Dan apa namanya, setiap kita ke daerah, pasti Ayusa juga setuju, di setiap daerah, di setiap tugas itu ada cerita masing-masing. Apakah ini? Apa itu? Kak, kalau kakak lihat foto ini kasih tahu ya, inget apa ya? Oh my god. Ya Allah. Ingat itu apa, ingat itu apa? siapa? Itu aku ini siapa? Aku di mana ini? Wah. Ya ampun, itu adalah masa-masa kejayaan, masa-masa apa ya? Kayaknya semua dirasain deh, baik dan capeknya. Ada rasa capek ngeliat foto Iya, ini ya? ada rasa capek melihat foto ini. Cuma ini adalah masa-masa yang tidak akan terulang lagi sih buat aku. Emang nggak akan terulang lagi, memang nggak akan terulang lagi, dan memang aku merasa puas sudah memanfaatkan masa-masa itu sebaik mungkin dan sebisa aku gitu. Amin, amin, Ya amin. ampun, ini This is Ayusa. still Kamu- you. kamu dapat- kamu dari mana? A little bit younger. Iya, a lot of yang. Just as beautiful. Itu masih berapa tahun ya? 18, 19? Gitu. Enggak, kelihatan kayak seumuran. Oke, maksudnya itu ketuaan gitu. Ya ampun, ya Allah Ayusa. Kakak masih muda banget sekarang mukanya. Aku udah 28, mau 28. Oke, thank you ya kak. Thank you, sama-sama Ayusa. for sharing. Terima kasih banyak. Bagi Elvin Pertiwi, menjadi Putri Indonesia memberi banyak pengalaman berharga dan pelajaran hidup yang tak ternilai harganya. Ia banyak belajar tentang keberanian, kerja keras, dan perjuangan untuk mewujudkan cita-cita. Menjadi Putri Indonesia memberinya kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan berbagai isu sosial lainnya yang ada di Indonesia. Melalui pengalaman yang ia dapatkan, Elvin mengajarkan bahwa menjadi Putri Indonesia bukanlah sekedar gelar, tetapi juga tanggung jawab besar untuk mewakili Indonesia dengan kecerdasan dan keberanian.